Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan. Thank you Lord. Mari kita berdua sama-sama. Sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami datang membawa pengakuan kami pagi ini. Kami mengakui sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah
dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Alkitab menjawab dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Jika kita ada sampai hari ini, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Dia selalu ada bersama dengan kita apapun keadaan kita. Sekalipun kita mungkin merasa itu tidak baik, tetapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Kita percaya bahwa oleh hanya kemurahan Tuhan saja kita ada sampai hari ini.
itu adalah bukti kemurahan Tuhan. Meskipun kami harus mengalami banyak tantangan, itu sangat baik untuk diri kami. Engkau mengasihi kami, Engkau memimpin kami, Engkau menopang kami, Engkau memberi kami kekuatan, Engkau memberikan kami hikmat sehingga kami mengerti apa maksud di balik kesulitan-kesulitan yang kami alami. Karena Engkau menginginkan kami menjadi anak-anak-Mu yang dewasa, yang kuat, yang sanggup untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena kami punya Allah yang sungguh sangat baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami bersatu hati bersama-sama. Kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
menaikkan doa ucapan syukur kami buat anugerah-Mu yang besar di setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati akan persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang boleh melawat kami pagi ini. Kami rindu Tuhan terus masuk dalam pengalaman-pengalaman yang indah dalam hidup perjalanan iman kami sebagai anak-anak-Mu. Kami rindu mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena itu Engkau bekerja pagi ini, kami mengizinkan Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, memampukan kami untuk kami boleh menangkap pesan Tuhan dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pagi ini. Engkau menolong kami dan pengurapan yang baru atas kami semua hamba-Mu yang menyampaikan. Demikian juga seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi, yang ada di ruangan ibadah ini ataupun mereka yang mengikuti ibadah secara streaming dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa biarlah pengurapan yang sama atas kami semua pagi ini. Karena itu Tuhan, pagi ini kami sambut dengan sukacita kebenaran yang akan datang kepada kami pagi ini. Dalam berkat nama terus kami berdoa mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Beri kita tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Shalom semuanya. Berapa banyak dari antara kita yang pagi ini siap diberkati oleh Tuhan? Oke, kita akan kasih salam lebih dulu, sebelah kanan kiri muka belakang. Aku pagi ini siap untuk diberkati oleh Tuhan. Yo, dengan senyuman yang hangat, yang belum tersapa di bagian pojokan sana ya. Koko Andri dan Vina itu pojokan sana belum kita sapa. Hai. Iya. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita berada di bulan Oktober, di minggu pertama. Bulan Oktober saya menetapkan sebagai bulan cinta sabda, ya. Bulan cinta sabda, bulan cinta firman Tuhan. Karena itu pagi ini saya mengajak untuk sama-sama kita belajar dan merenungkan bersama-sama bagaimana firman Tuhan yang kita hidupi dalam kekristenan kita sebagai orang percaya, bukan sebagai orang percaya yang hanya karena kita sebagai orang percaya yang KTP-nya Kristen dan kita tidak mengalami akan kebenaran dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu pagi ini dan sepanjang minggu yang akan datang, kita akan sama-sama belajar tentang apa itu firman Tuhan dan bagaimana kuasanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Judul khotbah saya pada pagi ini adalah firman Tuhan sebagai sumber kehidupan. Mari kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Firman Tuhan sebagai sumber kehidupan. Karena hanya satu ayat saja, kita akan baca bersama-sama dengan bersuara. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan, dan terus berkomitmen dalam pengiringan kita untuk menjadi pelaku kebenaran dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara tentang sumber kehidupan, sebetulnya masing-masing kita punya definisi, atau bahkan mungkin masing-masing kita bisa mengatakan bahwa sumber kehidupan itu menurut kita, menurut apa yang kita tahu, menurut apa yang kita alami atau pengalaman kita, ya. Kalau itu bicara tentang sumber kehidupan. Nah, teks yang kita baca pada pagi ini adalah teks yang dikatakan oleh Yesus kepada sang penggoda, sang iblis
yang memang sedang mencobai Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus baru memulai pelayanannya di tengah dunia ini setelah dia muncul usia 30 tahun. Dia baru mulai pelayanan dan dia baru selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Dan secara Yahudi, Yesus juga mendapatkan pendidikan di sinagog oleh Rabi Samai. Pada waktu itu ada dua rabi yang terkenal. Yang pertama adalah Rabi Hillel dan Rabi Samai. Tapi Yesus berada di sinagog lebih banyak berguru dengan seorang guru Rabi yang namanya Rabi Samai. Nah, kebiasaan rabi atau guru yang dididik kemudian dilatih pada usia 30 tahun, mereka adalah orang-orang yang memang dipilih dari kelompok golongan tertentu dan punya kualifikasi tertentu. Dan kalau bicara tentang itu, tentunya secara pengalaman, secara pengetahuan, secara kognitif, mereka itu diajar, mereka dilatih untuk memahami apa itu hukum Taurat. Nah, tapi ada satu bagian yang tidak masuk silabus sinagog tersebut, yaitu Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Puasa 40 hari 40 malam yang dilakukan oleh Yesus itu tidak masuk silabus. Kalau bicara tentang silabus itu bicara tentang bagian dari kredit kuliah yang harus diikuti, gitu ya. Kalau itu bicara silabus, dan memang saya berbicara Yesus dan berguru kepada seorang rabi yang namanya Rabi Samai. Dan semua orang-orang yang disiapkan menjadi guru dan sebelum dilantik menjadi guru usia 30 tahun, mereka harus lulus dalam secara kognitif, pengalaman, pengetahuan secara Taurat. Tapi mereka hanya mengisi secara pengetahuan kognitif, pengetahuan mereka, tapi tidak ada satu pemahaman bahwa di balik itu ada pengalaman hidup rohani yang memang harus diikuti oleh calon rabi, dan nanti ketika dilantik oleh rabi itu menjadi guru, menjadi rabi, ditabiskan begitu. Nah, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam itu tidak termasuk silabus di sinagog yang diajarkan oleh Rabi Samai. Dan Yesus ternyata tidak hanya mengisi pengetahuan secara kognitif saja, tetapi dia juga mengisi rohaninya dengan berpuasa. Ingat, ketika pasal 4 kitab Matius ini, Yesus itu sebagai manusia 100%. Ya. Karena itu kalau kita baca Alkitab, Yesus itu kan muncul usia antara 12 tahun ketika berada di bait Allah. Betul ya? 13 sampai 29 tahun tidak diketahui dicatat di mana. Tapi menurut tradisi, Yesus itu berguru kepada seorang yang bernama Rabi Samai, dan dia mengisi pengetahuannya, mengisi hal-hal secara otaknya dengan kemampuan-kemampuan Taurat. Tapi tidak hanya itu, dia sebelum dilantik untuk melayani tampil di depan, di kalangan orang Yahudi, di banyak tempat, dia itu berpuasa 40 hari 40 malam. Dan puasa 40 hari 40 malam ini tidak termasuk silabus di sinagog yang diajarkan oleh Rabi Samai. Karena itu ketika Yesus tampil setelah berpuasa itu, iblis itu tahu persis bahwa ketika dia tampil, ini adalah sebuah ancaman bagi dia. Ancaman bagaimana? Karena iblis punya sebuah rencana untuk membawa banyak orang itu mengikuti dia masuk ke neraka. Tapi dengan tampilnya rabi yang namanya Yesus ini, yang bukan hanya secara pengetahuan kognitif saja yang diisi, tapi secara roh juga diisi, maka iblis mencobai dia, menggodai dia. Dan ingat, puasa 40 hari 40 malam, Yesus betul-betul lapar sebagai manusia. Ya, Yesus betul-betul lapar
lapar. Karena itu apa yang disodorkan oleh iblis itu tepat kepada sasaran. Dia lapar, dia butuh makan. Dia lapar, dia butuh asupan supaya tubuhnya kuat. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menarik adalah Yesus memberikan sebuah argumen bantahan yang tepat yang mengutip perjanjian lama. Dia mengatakan begini, jika, ini kan percobaannya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi apa? Menjadi roti. Ini spesifik sekali, menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengutip Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Coba kita akan tengok dan bandingkan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada iblis, bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dan ini yang saya namakan sumber kehidupan, bukan hanya hal-hal finansial yang memang dibutuhkan oleh manusia, yang seringkali menjebak sebagian banyak orang. Lebih banyak mereka berusaha berjuang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, tapi seringkali membatalkan, menggagalkan apa yang menjadi rencana Allah, yaitu firman Allah yang adalah sumber kehidupan dalam kehidupannya. Mari kita bandingkan dalam kitab Ulangan. Nanti saya, biasanya kalau kita baca Alkitab kan urut 1, 2, dan 3. Tapi kita akan mundur, ya, 3, 2, dan 1. Karena ada maksudnya, begitu ya. Ada maksudnya. Yesus mengutip begini. Jadi, ini secara kompletnya, ayat 3 dari kitab Ulangan pasal yang ke-8. Jika ia merendahkan hatimu, dikatakan kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalimat yang diucapkan oleh Musa, atau Tuhan kepada Musa lewat Musa kepada orang Israel, ini adalah bagian yang memang perlu kita pahami. Karena seringkali kita sama dengan orang-orang Israel yang terjebak dengan kebutuhan-kebutuhan lahiriah saja, yang kemudian ketika tidak terpenuhi, orang Israel itu protes kepada Allah. Mereka menggerutu, mereka ngomel, mereka tidak bisa bersyukur. Di mana tidak ada makanan ini? Maka Tuhan memberikan mana kepada mereka. Tuhan memberikan daging, Tuhan mendatangkan burung puyuh kepada mereka. Dengan maksud apa? Merendahkan hati. Ayat 2 kita perhatikan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, dari Mesir sampai ke padang gurun. Sampai di situ dulu, karena rencananya kan sampai di tanah perjanjian Kanaan. Musa hanya mengingatkan di bagian yang kedua, di ayat yang kedua ini itu, kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun, ya, dengan maksud, kembali Bapak Ibu, merendahkan hatimu dan mencobai engkau, mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dalam hal apa? Dalam hal lahiriah, secara finansial, mana burung puyuh daging tadi itu. Seringkali manusia terjebak, kita semua terjebak dalam hal itu. Karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu bukan hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan maksud supaya apakah hati kita itu berpaut kepada hal lahiriah, hal yang membuat kita menggerutu, hal yang membuat kita nggak bisa melihat rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Hati. Ayat yang pertama sekarang.
segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini haruslah kau lakukan dengan setia, supaya kamu hidup bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ini janjinya Tuhan untuk orang Israel, hidup diberkati, hidup secara berkelimpahan. Tetapi ketika mereka masuk di padang gurun, mereka mengalami sesuatu yang membuat mereka, dalam tanda petik itu, Allah mencoba mereka supaya apakah mereka berpaut kepada Tuhan, mereka berpegang pada perintah Allah atau tidak. Padahal rencana Tuhan itu begitu sempurna, memberkati mereka bertambah banyak. Ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena memang seringkali manusia itu terjebak hanya kepada hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah bukan berarti bekerja tidak penting. Cari uang bukan berarti tidak penting. Makan dalam kondisi makanan tertentu tidak persoalan, tidak masalah. Tapi seringkali kita itu sama dengan apa yang dikatakan iblis kepada Yesus. Kalau engkau lapar, buat sesuatu yang instan dong, ubah batu itu jadi roti. Manusia sekarang ini pengennya yang cepat, instan, gitu ya. Tadi pagi saya supaya cepat-cepat begitu biasanya makan paginya untuk hari Minggu itu bubur kacang hijau. Tapi karena Randes Moro itu kan dicor, tidak ada yang jualan Bapak Ibu, ya. Sehingga ketika saya survei tadi itu, saya bilang kepada teman-teman di grup, jangan pak lewat Randes Moro, terutama Bapak Ibu yang ada di daerah Puspawarno, Pusponjolo, Puspogiwang, Singmongan dan sebagainya, lewat arteri aman, ya. Saya tidak tahu. Nah, instan cepat-cepat bagaimana? Ya makan Indomie, paling enak, gitu kan, cepat instan. Bukankah begitu? Manusia dalam kondisi itu seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara tentang hal itu, mari kita pahami bahwa hidup kita memang perlu bekerja. Siapa yang tidak butuh uang? Siapa yang tidak butuh diberkati? Semua orang dibutuhkan oleh Tuhan. Tapi jangan sampai berkat pekerjaan, apa yang kita kerjakan untuk mendapatkan berkat itu, membelokkan tujuan Allah, sehingga kita tidak melihat apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena seringkali ketika kita bekerja mencari uang, seringkali kita tidak sadar kita dibelokkan arah, tidak tertuju kepada apa yang dikatakan Tuhan, tapi tertuju kepada apa yang menjadi maksud kita, yaitu hati kita yang memang fokusnya kepada mamon, kepada uang yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena sejatinya sumber kehidupan bukanlah hal yang bersifat lahiriah, tetapi Tuhan itu sejatinya sumber kehidupan. Bukan makanan yang kita makan tiap hari. Karena makan makanan yang kita makan tiap hari itu hanya untuk tubuh, dan tubuh ini saatnya tiba nanti akan kembali kepada tanah. Tapi jiwa dan roh kita yang kita bekali dengan firman itu akan kembali kepada Allah. Ini yang penting dibandingkan dari apa yang sekarang seringkali menjebak kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita pahami dengan baik-baik. Tuhan adalah Yesus Sang Firman. Dia adalah firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus yang memang kita percaya. Kalau Yesus itu adalah Sang Firman, Dia sumber kehidupan. Kalau manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang diucapkan Allah. Ada 3 alasan yang penting yang saya mau bagi kepada Bapak Ibu Saudara semua, sebagai bentuk aplikasi dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memahami bahwa firman Alkitab yang kita miliki itu adalah hakikinya, esensi sangat penting dalam kehidupan kita dibandingkan hal-hal yang lain. Yang pertama, firman Tuhan merupakan makanan rohani. Setuju? Mari kita lihat quote video dari seorang artis. Video ini hanya 1 menit. Camkan baik-baik, karena 1 menit nanti kalau Anda butuh diulangi, saya ulangi.
Dear MS Friend, tubuh kita bisa menjadi sehat dan bugar kalau mendapat asupan makan yang sehat, bergizi, dan olahraga secara teratur. Begitupun kerohanian kita. Firman Tuhan setiap hari melalui khotbah dan bacaan Alkitab adalah makanan yang sehat dan bergizi buat kita. Di sisi lain, proses hidup sehari-hari adalah olahraga yang baik buat melatih otot kerohanian kita. Tapi, kita harus selalu berhati-hati. Seperti seorang atlet berhati-hati dalam mengkonsumsi makanannya. Kita pun juga harus berhati-hati untuk setiap hal yang kita lihat dan kita dengar. Kalau kita melihat dan mendengar hal yang gak sesuai dengan keinginan Tuhan, tubuh rohani kita pun gak bisa bertumbuh dengan maksimal. Kalau kita gak baca Alkitab setiap hari, proses hidup sehari-hari pun jadi gak efektif buat kita. Proses hidup yang seharusnya mendewasakan kita justru membuat kita tertekan dan jadi stres. Mari kita miliki pengetahuan firman Tuhan supaya kita bisa meresponi dengan tepat setiap proses hidup yang mendewasakan. Tuhan berkati. Dan memang betul Bapak Ibu, tubuh kita ini kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya kan? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita yang sekarang kita miliki ini, kita betul-betul memperhatikan dengan baik. Kita kasih makan sehari 3 kali, bahkan ada yang 4 kali, ya. Kalau orang Bojonegoro, orang Tuban 4 kali itu jam 3, jam 2 itu namanya mindu, ya. Makannya pagi itu jam 7, jam 8 sudah makan, nanti siang jam 12 aku sudah laparnya mindu itu mindu 4 kali. Itu 4 kali sampai sore gitu. Itu tubuh kita, belum ngemilnya, belum kalau panas es tehnya gitu. Itu untuk siapa? Untuk tubuh kita. Bahkan tubuh kita juga kita latih untuk apa? Supaya otot tubuh kita itu kuat, kita berolahraga. Nah, jujur Bapak Ibu yang muda mungkin belum terasa, tapi dari sejak muda saya suka olahraga. Mau olahraga voli, pingpong, badminton, bisa nampleknya gitu ya. Tapi kalau anak-anak muda sekarang disuruh voli mungkin seperti Tata nggak bisa, ya. Atau Iyo bisa pingpong, bisa ya. Ya, hampir semua olahraga saya coba, karena termasuk renang. Orang desa kalau renang ya di comberan gitu ya. Tapi saya bisa. Yang paling vital ya gaya dada, belum dah. Untuk tubuh kita supaya kita sehat, sehingga kita itu berolahraga. Saya ajak Bapak Ibu tiap Kamis atau Rabu dan Sabtu di TLC kita bareng-bareng. Habis itu kita makan soto bareng-bareng. Kami biasanya begitu untuk apa? Melatih otot, melatih tubuh kita. Kita beri makan tubuh kita, tapi seringkali kita melupakan hidup rohani kita. Berapa dari antara kita yang tidak pernah tidak melupakan baca Alkitab? Kecuali yang sunduk pagi. Kecuali yang sunduk pagi berarti Anda baca Alkitab dari situ. Renungan yang saya sampaikan di grup, apakah ada yang baca secara rutin? Bisa lambaikan tangan? Enggak ada, terutama Mbak Ibu Ria. Ternyata cuma dihampiri toh Pak Iya ngasih renungan. Padahal itu untuk firman Tuhan, untuk kita Bapak Ibu. Untuk kita. Kalau kita ada di surga nanti, Tuhan tanya kepada kita, "Hai Inet, tanggal sekian jam sekian Om Yer sama Om Danu kasih firman apa di youth?" Ayo tadi malam. Oh, tentang belajar Tuhan. Siapa yang worship leader? Leon. Kalau nggak ada. Wah, itu kita ditanya begitu karena kita paham, kita tahu hidup rohani kita. Nah, kalau kita itu nggak baca firman Tuhan, nggak baca Alkitab, kita nggak akan memahami dan mengenal Allah secara utuh dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, jawab jujur. Ngaku enggak juga enggak apa-apa. Yang sudah selesai dari kejadian sampai kita Wahyu berapa orang? Umur si Agustin, ya Kohan. Saya mengajak Bapak Ibu, mulai bulan Oktober ini ayo kita baca Alkitab kita. Karena pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada kita berikutnya ini, sudahkah kita memberi asupan yang cukup untuk hidup rohani kita? Sudah enggak? Di sela-sela kita jual es teh
kita baca Alkitab. Alkitab kita kan ada di HP kita masing-masing. Di sela-sela kita setrika, kita juga bisa baca. Sekarang Alkitab itu bukan hanya dibaca, didengar juga bisa. Bahkan saya baru terkejut karena ketika AI itu muncul, ternyata sabda itu banyak membantu STT yang memang sekarang di era AI ini, mereka mahasiswa itu diajar untuk mempermudah mereka dengan cara mempersiapkan, belajar, bikin paper, bikin khotbah, bikin rancangan khotbah dan sebagainya. Itu dengan teknologi AI begitu. Dan saya membuka Alkitab dan ternyata di situ ada yang kita baca, ada yang kita dengar, tapi juga ada videonya, Bapak Ibu. Ada videonya. Jadi secara visual kita bisa lihat dan kita perhatikan dan kita bisa mendengar di situ. Tidak melulu kita baca tanpa suara dan kita yang berbicara dan kepada Tuhan, tapi kita bisa dengar. Kalau Anda sibuk di tengah-tengah pelanggan yang datang kepada kita yang kita layani, kita masih bisa membaca kita. Luangkan waktu kita, Bapak Ibu. Rick Warren, seorang gembala yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia menyoroti tentang transformasi hidup dari seorang yang menghidupi firman Tuhan. Dia mengatakan begini, firman Tuhan itu menghasilkan kehidupan. Apa? Karena memproduksi banyak sekali perubahan dalam kehidupan. Saya setuju dengan pendapat Rick Warren. Ia juga menyembuhkan luka hati kita. Lewat apa? Firman Tuhan. Suami istri yang dilukai oleh pasangannya, atau kita dilukai oleh tetangga kita bisa sembuhkan dengan apa? Mengampuni. Lewat apa? Belajar firman Tuhan. Ia juga membangun karakter kita. Membangun karakter. Nah, bicara tentang karakter ini, generasi Z itu menurut beberapa ahli itu roto angin. Kalau Ibu Agustin pernah bilang seperti stroberi, itu generasi stroberi. Kelihatan ranu, dipandang indah, tapi gosek sedikit mereka tergores dan tersakiti, dan gampang sekali untuk mutung kasarung berlari-lari dan gereja. Karena itu firman Tuhan yang kita baca itu akan mengubah karakter kita. Yang dulu kita adalah pendosa, sekarang menjadi orang baik. Yang dulu kita mengucapkan dengan kata-kata sembrono, saat kita baca Alkitab kita diingatkan bahwa lidah itu bisa membakar hutan, bisa memporak-porandakan gitu. Tapi sekarang kita bisa mengendalikan. Itu bicara tentang karakter dan mengubah situasi. Ia memberikan sukacita, ia membebaskan kita dari pencobaan, menanamkan harapan, dan dengan harapan ia melepaskan kuasa dan ia membersihkan pikiran kita. Sekali lagi Bapak Ibu, berapa kali asupan yang kita berikan kepada hidup rohani kita. Secara jiwa mungkin kita healing, ya, tapi seringkali kita nggak bekali hidup rohani kita, karena mungkin saja kita bekali hanya ibadah hari Minggu saja, atau ibadah di sekolah kita, di tempat kuliah kita, tapi kita melupakan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu seringkali ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang hidupnya tidak lagi mencerminkan firman Tuhan. Ironis sekali kalau itu pendeta, ironis sekali itu kalau majelis jemaat yang harusnya hidup sesuai dengan firman Tuhan, tapi tidak memberi contoh yang baik bagi banyak orang. Karena apa? Ya tadi itu, hanya legalitas firman Tuhan yang diajarkan, hanya legalitas saja, gak masuk ke hatinya, gak masuk ke hidupnya, sehingga dia gak bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu mari kita belajar untuk baca. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, firman Tuhan
adalah kompas kehidupan. Ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Firman Tuhan adalah kompas kehidupan. Kompas itu fungsinya adalah menjadi petunjuk arah, ya kan? Menjadi petunjuk arah. Dan setiap orang dalam kehidupan ini, ketika kita tersesat jalan kita butuh kompas. Ya Pak, ya sekarang zaman IT kan ada map. Ya kalau di daerah itu ada sinyal, kalau tidak ada, kita akan kebingungan. Iya, seperti kemarin siang itu kami bertiga, saya, Pak Pur, Pak Danang itu sedang beli gradel untuk kunci pintu utama gedung gereja kita. Sudah ada pintu belum terpasang dan kemarin kita beli. Ya, doakan supaya segera terpasang. Waktu mau transfer ini di dalam tidak bisa karena sinyal. Nah kalau kondisi begitu bagaimana? Cari sinyal dong di luar. Tapi kompas itu nggak perlu sinyal, dan itu menjadi petunjuk arah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kompas kehidupan kita adalah firman Allah. Firman Tuhan adalah kompas yang mengarahkan kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini salah satu dari contoh firman adalah kompas kehidupan kita yang akan memberikan petunjuk arah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mazmur 119 ini, atau secara keseluruhan lebih banyak Mazmur itu ditulis oleh Daud. Kalau bicara tentang itu, maka dari sejak muda sampai ketika dia menjadi raja, dia tahu bahwa firman yang dari mulut Allah itu adalah kompas hidupnya. Karena itu kemanapun Daud pergi, kemanapun Daud mau berada, dia selalu minta petunjuk kepada Tuhan. Kecuali kalau dia mau berbuat dosa, dia nggak minta petunjuk kepada Tuhan. Ya, ketika dia berada di perangan, melihat Bathsheba yang cantik itu, dia nggak minta petunjuk kepada Tuhan. Karena pikirannya, hatinya sudah dibutakan oleh keinginannya begitu. Tapi saat dia connect dengan Tuhan, dia selalu minta petunjuk. Tuhan, boleh gak aku berperang maju melawan orang ini? Dia maju. Kalau Tuhan ngomong maju, dia maju. Tapi kalau Tuhan ngomong enggak, dia gak maju. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ya, contoh misalnya antara Daud dan Saul. Tadi sempat sampaikan tentang Daud. Kalau Saul, dia sudah tahu bahwa ada petunjuk dari Tuhan, tapi diabaikan. Dia ngomong, Samuel ngomong dengan Saul, kamu perangi orang-orang Amalek. Semua yang ada di tempatnya orang Amalek itu habisi. Anak kecil, binatang-binatangnya habisi semua. Tapi Saul sisakan binatang-binatang yang baik, termasuk Raja Amalek, namanya Raja Agag, itu disisakan di binatang hidup. Sehingga petunjuk Tuhan itu diabaikan. Tapi berbeda dengan Daud, ketika dia mendapatkan petunjuk, arahan, kompas dari firman Tuhan dalam hidupnya, dia ikuti. Dia gak pernah melanggar, kecuali saat dia berdosa yang pikirannya diwarnai dengan keinginan lebih kuat dibandingkan apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Tapi semasa hidupnya, kita tahu lebih banyak bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah karena dia mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Tapi berbeda dengan Saul, petunjuk diberikan tapi dilanggar. Seringkali kita seperti Daud atau seperti Saul, lebih banyak kita diberi petunjuk, tapi kita seringkali membiarkan itu. Ya, petunjuknya map itu jangan lewat sini, macet, gitu. Berputar, memang untuk jauh. Ya, memang untuk jauh. Pak Kris kemarin itu cerita dengan kami di Sumbuka pagi. Waktu beliau mau ke Purwokerto, sudah diweling oleh Mas Elia. Kalau sudah sampai di daerah Pekalongan dan sebagai Tegal, lewat sini Pak, ternyata tidak diikuti, dia buka map. Mapnya namanya menipu, dia berputar, banyak bledos. Untung masih tolong sehingga Semarang Purwokerto menempuh 13 jam perjalanan. Betul Pak Kris? Karena itu diberi petunjuk, tapi tidak
nggak ngeh. Seringkali kita seperti itu Bapak Ibu. Tidak seperti Daud, tapi seperti Saul. Pertanyaan yang perlu kita dengar sama-sama pagi ini adalah bagaimana dengan kehidupan kita. Seorang yang bernama Charles Spurgeon yang mengatakan begini, firman Tuhan itu seperti kompas yang membimbing orang percaya melalui badai kehidupan. Tampaknya tanpa firman Allah, kita akan tersesat di lautan kebingungan. Karena itu Bapak Ibu, pertanyaan, apakah yang menjadi kompas kehidupan kita hari ini? Ya, apakah petunjuk yang kita miliki hari ini? Kalau kita menjadikan firman Allah adalah petunjuk kehidupan kita, maka kita akan menikmati, dia adalah sumber kehidupan yang akan memampukan kita menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Yang ketiga dan yang terakhir, firman Tuhan itu memberi kekuatan dan penghiburan. Jadi alasan yang ketiga, firman itu adalah sumber kehidupan karena firman Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Firman Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini gak pernah lepas dengan apa yang namanya ujian. Ujian dengan pencobaan tentunya berbeda. Kalau ujian itu memberikan kebaikan kepada kita supaya kita memperbaiki diri kita. Tapi kalau cobaan itu merujuk kepada hukuman, disiplin begitu. Supaya dengan begitu kita baru sadar begitu. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini diwarnai dengan banyak sekali ujian. Ya, ujian tidak pernah kita undang, selalu datang tiba-tiba, muncul. Tapi hasil dari ujian yang kita miliki adalah lulus. Atau kalau kita tidak lulus, kita remedi, kita mengulang kembali. Tentunya kita nggak akan pernah mengulang lagi. Tapi lulus, masuk KKM gitu ya. Berapa nilai lu nak? 7,5. Padahal KKM-nya 7,9 loh nak. Ayo belajar. Besok remedi ya mah. Kalau remedi biasanya paling mentok ya nilainya di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara tentang ujian, di area mana yang kadang-kala kita nggak lolos, gagal dalam ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, keuangan, hubungan satu dengan yang lain, atau dengan yang lain yang kita sebetulnya diizinkan Tuhan supaya kita belajar next level dalam kehidupan kita. Saat Anda dan saya menghadapi ujian, mari kita belajar bahwa firman Tuhan itu selalu memberikan kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari Ayub, mungkin dari Alkitab yang kita miliki tidak ada seorang tokoh Alkitab yang separah Ayub ketika dia harus menghadapi ujian. Hidup Ayub saleh. Kalau di Alkitab itu dicatat saleh berarti kredibilitas orang ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kurang apa dia? Hidupnya saleh, kaya, keluarganya baik, ya anak-anaknya baik begitu. Tapi ternyata dalam waktu satu malam semua kekayaannya itu habis, termasuk ke-10 anaknya habis lenyap. Istrinya datang dan ngomeli dia, kamu masih menyembah kepada Allah? Kamu masih mau percaya kepada Tuhan? Istrinya ngomel, tidak bisa menerima yang buruk, yang baik saja yang diterima begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi kita bisa melihat kehidupan Ayub yang diwarnai berbagai macam ujian. Dia tetap bersandar dan berpegang kepada firman Allah, karena bagi dia firman Allah itu adalah sebuah kekuatan penghiburan. Sahabatnya datang tidak menghibur, sepertinya mau menghibur,
Tapi kalau bahasa orang Semarang itu meleki. Kamu kan harusnya tahu bagaimana berproses dalam hidupmu gitu. Sepertinya menghibur tapi meleki. Bagaimana dengan kehidupanmu? Bagaimana dan sebagainya. Tapi ternyata di akhir-akhir hidup ujian Ayub itu, ketika dia mulai mendoakan sahabat-sahabatnya, bahkan tidak menghiraukan apa kata istrinya, dia mulai dipulihkan. Padahal kalau kita baca di Alkitab, hidupnya betul-betul mengalami ujian yang sangat berat. Di balik itu Ayub memang tidak tahu bahwa di alam roh ada percakapan antara Tuhan dan iblis. Dia Ayub tidak tahu. Percakapan iblis dengan Tuhan yang mengatakan, lihat abangku Ayub. Iya, engkau berkati Tuhan, kata iblis. Boleh tidak aku cobai dia, uji dia? Boleh, asal jangan sentuh nyawanya, sentuh rohnya, jangan. Karena itu dalam waktu satu malam kekayaannya habis, termasuk tubuhnya yang sehat. Ternyata penyakitnya itu gatal-gatal, dan sekujur tubuhnya dia harus berada di pasir yang panas begitu, dan dia garuknya itu pakai pecahan kaca. Ada yang gatal di sini kemudian pakai garukan seperti itu? Gak mungkin ada. Paling tolong garuknya gerku sebelum kita garuk. Yang keras dong. Kita gak pernah seperti Ayub, tapi Ayub itu mengalami itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia mengatakan begini dalam Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Artinya Ayub gak berbuat dosa ketika diuji oleh Tuhan. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Apa itu? Bicara tentang firman. Simpan di dalam hatimu, karena dia tahu bahwa firman itu yang memberikan penghiburan bagi dia. Seringkali kalau kita diizinkan menghadapi ujian tantangan dalam kehidupan kita, sudahkah kita mendapatkan penghiburan yang datang kepada kita? Kita mulai ingat firman Tuhan ketika kita menghadapi ujian yang berat dalam kehidupan kita, entah itu pekerjaan, kesehatan, rumah tangga kita, keuangan. Kita mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita mengingat firman itu. Karena apa? Kita pernah baca, kita tahu, bahkan mungkin kita hafal. Nah kalau kita nggak pernah baca, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah hafal, ketika ujian itu datang, ya seringkali tadi itu seperti istrinya Ayub, ngomel, nggak bisa menerima yang tidak baik yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Dia hanya bisa menerima yang baik saja dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Bulan Oktober ini biarlah menjadi pemicu kita untuk kita mencintai firman Tuhan. Kalau kita kasih makan tubuh kita, kita juga kasih makan secara seimbang untuk hidup rohani kita. Dan pesan saya untuk kita, karena seringkali firman yang kita dengar dari berbagai macam media belum tentu itu cocok untuk hidup iman pengiringan atau hidup rohani kita. Dalam berproses dalam kehidupan ini kita perlu hati-hati. Seperti kata Maria Sarjana tadi, hati-hati dengan baik, karena ada banyak orang yang bisa bikin konten, dikatakan apa saja yang nampaknya itu memberkati, padahal pengajarannya adalah palsu. Yang betul adalah kembali kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan yang kita miliki, bandingkan dari berbagai macam terjemahan, supaya kita bisa memahami dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Kalau
kita menjadikan firman Tuhan sebagai kehidupan kita, kita akan mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu makan rohani kita, dan jadikan firman Tuhan itu adalah kompas kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Hidupku menggenapi rencana. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya beri Bapak sebelum bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kita sama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku. Katakan sama-sama. Murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebenaran-Ku. Menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah kita menaikkan pujian ini. Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita mengambil waktu teduh kita bersama-sama. Karena hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan hanya secara lahiriah yang kita perjuangkan demikian Bapak, tapi hidup iman dan rohani kita yang seringkali kita abaikan. Tapi pagi ini mari sama-sama kita berikan skala prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Seperti Pastor Ricky kemarin katakan bahwa seringkali kita memintanya semua itu, tapi kita lupa memprioritaskan kerajaan Allah. Kita lupa memberikan waktu untuk hidup kita dibekali dengan sabdanya, dengan firman Tuhan. Seberapa banyak apa yang kita makan untuk tubuh kita, harusnya seberapa banyak itu juga yang kita makan sebagai asupan gizi untuk rohani kita. Renungkan baik-baik pagi ini firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah menjadi sumber kehidupan dalam kehidupan rohani kita kalau kita mengabaikan makanan rohani kita. Kalau kita mengabaikan pembacaan firman Tuhan tiap hari dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah ini menjadi sebuah pemicu yang baik untuk hidup rohani kita. Kita mulai cinta akan firman Tuhan. Kita cinta kepada sabda Tuhan yang memang untuk kita membekali kita sebagai petunjuk
memberikan penghiburan, dan itu adalah sumber kehidupan. Karena sejatinya hidup yang kita hidupi sekarang ini sebagai sumber kehidupan adalah Tuhan Sang Firman. Hidupku mengenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku, bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Semangat saja datangkan. Hidupku berkenan. Semangat naikkan pujian ini. Jangan engkau bubukan dengan hal-hal yang membuat hidup kita nyaman. Karena kenyamanan sesaat akan dibongkar supaya kita cinta kepada Allah dan mengalami mujizat Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Semua bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada mujizat sertai tiap langkahku, bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebelum kita terima tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus pagi ini, siapa yang pagi ini mau berkomitmen memberi asupan secara prioritas untuk hidup rohani kita? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Seringkali kami mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Seringkali kami melupakan membaca Alkitab, dan kami hanya memprioritaskan lahiriah kami. Kami bekerja, kami berusaha. Karena itu kami menyadari seringkali kami bekerja, kami gak mendapatkan mujizat karena mungkin saja kami gak punya skala prioritas untuk firman Tuhan, Sang Sabda itu. Bapa, memberkati umat-Mu. Biarlah hari ini kami mengaku di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala kelemahan kami, supaya kami boleh menikmati akan sukacita dan berkat Tuhan saat kami bekerja, saat kami bersekolah, kuliah, melakukan aktivitas kami. Kami gak lupa Tuhan, kami tidak lupa untuk baca Alkitab. Bahkan di tengah-tengah kesibukan kami tetap punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu Purnomo Hadi maju ke depan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus pagi ini, supaya perjamuan kudus pagi ini akan jadi berkat buat kehidupan kita. Kita dilayakkan untuk menerima anugerah Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti memberikan kesempatan tiap kesempatan, memperbaiki kesempatan yang kami miliki. Kami rindu pagi ini mengalami kuasa Tuhan. Karena itu layakkan kami Tuhan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai Bapak Ibu Purnomo Hadi yang Tuhan pakai untuk melayani dalam perjamuan kudus pagi ini. Bapak, berkati Tuhan Yesus kami semua. Kami mengucap syukur, demi nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu Dia menyerahkan dirinya, Dia mengucapkan berkat dan Dia mengecam-cam roti. Ambillah, makanlah, dan berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Setelah Dia makan, Dia mengambil cawan dan Dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambillah,
minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari kita ambil pecahan kudus pagi ini. Dengan iman kita diberkati oleh Tuhan. Silakan dibagikan kepada jemaat. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita berdiri sama-sama. Ku telah mati. Hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Apakah ada yang hadir pagi ini belum mendapatkan hosting? Musik sudah semua. Oke. Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Kita angkat hosting di tangan kanan kita. Berdoalah secara pribadi supaya Tuhan melayakkan kita menikmati persekutuan yang indah dengan Allah kita. Persekutuan yang akan menjamin bahwa hidup yang kita hidupi akan menjadi berarti oleh karena ada Kristus Yesus yang memampukan kehidupan kita. Berdoalah secara pribadi dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat setinggi mungkin melampaui kepala kita di tangan kanan kita sebagai bentuk penghormatan yang tertinggi kepada Allah kita yang telah rela mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Segala pelanggaran, segala dosa telah ditanggungnya ketika dia mati di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah di Kalvari
demi cinta dan kasih-Nya kepada kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Mari angkat kedua belah tangan kita, ucapkanlah syukur kepada Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Sama-sama. dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Pagi ini terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah. Terima kasih untuk worship leader, terima kasih untuk para singers, terima kasih untuk tim musik, terima kasih untuk petugas doorkeeper dan holy communion, terima kasih untuk petugas outsider ministry Tuhan. Berkati mereka masing-masing. Bahkan kami berdoa bersyukur untuk soundman, untuk multimedia. Tuhan berkati mereka juga. Kami berdoa kasih Tuhan melimpah ruah dalam kehidupan kami, dan rahmat serta anugerahnya itu menjadi nyata di setiap langkah kehidupan umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi. Satu persatu Tuhan Engkau pilih mereka yang ada dalam pergumulan, yang ada dalam persoalan, yang ada dalam tantangan dalam kehidupan pekerjaan rumah tangga. Engkau menolong, Engkau memberkati mereka. Dan berdoa untuk Bapak dan Ibu Bambang Sukri yang kurang fit kesehatannya Tuhan. Mari pagi ini Engkau hadir di hidupnya dan menjamah Pak Bambang dan Ibu Ria Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja kami, gedung gereja RBC.
Terima kasih Tuhan untuk berkat yang berbuah-buah datang dari utara, barat, timur, selatan untuk penyelesaian dari pembangunan rumah-Mu ini Tuhan. Berkati pelaksana, berkati semua sarana yang sudah kami miliki supaya dapat terpasang, baik itu jendela, pintu utama, termasuk Tuhan pergumulan kami tentang kamar mandi dan juga teras gereja Tuhan. Kami berdoa kalau minggu ini akan dikerjakan panggung dan juga rencana ke depan ada pengecatan. Kami berdoa kasih Tuhan terus memberkati rumah Tuhan yang kami miliki ini Tuhan. Ini doa kami, kerinduan kami, dan tangan Tuhan yang perkasa akan terus bersama-sama dengan kami ikut ambil bagian, turut bekerja dalam segala hal yang menjadi pergumulan pembangunan gedung gereja ini. Terima kasih, berkati panitia yang ada, berkati pelaksana harian, para tukang yang melaksanakan mengerjakan. Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapak, Bahwa Allah yang baik, bahwa Allah yang turut bekerja dalam segala hal. Berkati seluruh aktivitas kami dari Senin sampai hari Minggu yang akan datang. Engkau menolong kami supaya semangat untuk kami boleh bersekutu dengan firman Tuhan itu akan terus menyala-nyala dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Sekarang kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini menuju ke rumah kami masing-masing. Berkat Tuhan mengawal kami, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan dengan segenap hati terimalah berkat Tuhan. Berkat yang datang dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita semua. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, beruntung, dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan seperti pohon yang ditanam di tepi air harus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan saya berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin.